Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa dengan Bapak untuk bersama-sama belajar lewat video ini tentang pelajaran kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nanti kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD dan MI. Semoga kalian bisa ikut mempelajari dan memahami, dan jangan lupa kalian juga menulis poin-poin penting apa yang Bapak sampaikan nanti, atau tulisan-tulisan yang ada di layar laptop atau HP kalian. Kemudian nanti di akhir pelajaran nanti juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas itu nanti ditulis bersama soalnya, kemudian jawabannya juga di 1 atau 2 lembar kertas, tidak perlu di buku. Sekali lagi, dikerjakan di 1 atau 2 lembar kertas, tidak usah di buku, dan lembaran kertas itu diberi nama yang jelas, ya, kemudian kelas, dan juga tugas pelajaran kedua. Demikian ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah di sini tertulis nomor 3, urutan untuk materi sebelumnya. Yang ketiga ini mengenal Allah melalui al-asma'u al-husna. Kalau dibaca secara sambung, Asmaul Husna. Nah, untuk mengenal Allah, kita bisa mengenalnya melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, nama Allah itu banyak, tapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yakni Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu Al-Basir, Al-Adil, kemudian satunya adalah Al-Azim. Nah, yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dengan sifat Allah yang Al-Basir, yang artinya adalah Allah Maha melihat, ya, suara sekecil apapun kalian berbisik-bisik, ya, atau kalian tuh bersembunyi di tempat sesepi apapun, Allah Maha melihat. Nah, baik buruknya sikap kalian, Allah pasti tahu. Nah, perhatikan gambar yang di bawahnya. Di situ ada 3 anak perempuan, yang 2 sedang berbisik-bisik, yang 1 hanya melihat. Kemudian yang 1 berbicara dalam hati, walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Itu benar. Jadi kalian walaupun berbisik, ya, Allah pasti tahu. Oleh karena itu, hati-hatilah berperilaku. Apapun tingkah laku kita, Allah tahu. Karena Allah tahu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kedua adalah Al-Adl. Tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl artinya Allah Maha Adil.
Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena jabatan, keturunan, kekayaan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau dalam suatu ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwasanya manusia itu memang diciptakan berbeda-beda. Tidak semua manusia itu diciptakan seperti kita. Berkulit sawo, ya, kemudian juga hidung juga pesek, ya, kemudian tinggi juga standar. Nah, sementara di daerah yang lain, di daerah Eropa, dataran Amerika, bahkan di daerah Arab, di sana manusianya lebih tinggi. Kemudian juga kulitnya putih, ya, di Cina, di Korea, seperti itu ya. Beda dengan di Indonesia. Artinya apa? Memang sudah dinaskan, sudah ditentukan bahwasanya manusia diciptakan di muka bumi ini dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, kemarin Bapak juga sudah menyampaikan, mungkin di kelas yang lain, bahwasanya suku di Indonesia saja sudah ada 300 lebih. Itu sukunya. Ya. Bagaimana kalau sukunya itu semuka dunia ini? Ya, tentu lebih banyak lagi. Namun alhamdulillah Indonesia dengan bersuku-suku ini bahasanya juga banyak, ya. Tapi perbedaan itu tidak kemudian menjadikan permusuhan. Alhamdulillah tetap dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini harus kita jaga. Jadi, perbedaan-perbedaan ini di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apa? Ketakwaannya. Bagaimana dia itu sholatnya. Bagaimana dia itu ibadahnya. Bagaimana dia itu kesungguhan untuk berbuat baik. Itu yang membedakan di hadapan Allah. Jadi bukan karena kaya, bukan karena jabatan, bukan karena rupa, ya, bukan karena keturunan, bukan. Tapi ketakwaan kepada Allah. Bagaimana nilainya? Itulah yang menentukan tinggi rendahnya seseorang di hadapan Allah. Jadi semuanya sama. Sama halnya, orang itu diberikan kemampuan yang sama, tapi tinggal kesungguhannya. Contohnya, kalian tuh punya kesempatan yang sama untuk pintar. Kalian punya kesempatan yang sama untuk bisa, tergantung kesungguhan kalian, belajar atau tidak. Nah, ini semua masih bisa diusahakan. Makanya, jangan berkecil hati. Kalau kalian itu keluarganya ada yang kurang, ya, tidak mampu atau belum mampu,
itu di hadapan Allah sama, tergantung ketakwaannya. Sama halnya, kalian yang diberikan kekayaan, orang tua kalian diberikan kemampuan, hartanya banyak, itu jangan sombong. Kenapa? Di hadapan Allah itu sama, tergantung ketakwaannya. Begitu ya, itulah adilnya Allah. Allah Maha Adil, ya, memandang semua makhluknya sama, ya, tidak terkecuali, tergantung derajat takwanya. Yang ketiga, al-azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan juga membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah yaitu Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi Al-Azim itu Allah Maha Agung. Nah, Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun karena Allah Maha Agung. Nah, kebesaran Allah bisa kalian lihat bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan laut, bagaimana Allah menciptakan hutan dan alam semesta, matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang, dan sebagainya. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu semua Allah lakukan tanpa bantuan siapapun. Beda dengan kita, manusia membutuhkan pertolongan Allah dan manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak ada yang bisa hidup sendirian, tidak ada. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, makhluk, kamu tahu makhluk? Ya, makhluk adalah ciptaan Allah. Kita, kemudian hewan, tumbuhan, alam semesta ini semua makhluk. Disebut makhluk, karena itu adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, materi yang terakhir di pelajaran 2 ini, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Atau kalau dibaca secara terus-menerus, ya, artinya disambung, beriman kepada Rasulullah. Nah, di antara manusia, ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul. Nah, Rasul yaitu pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut dengan wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan atau maksum. Seperti Nabi Muhammad SAW, yang diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah atau Rasulullah. Nah, sekarang ayo buktikan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah dan buktikan bahwa kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul? Ada yang tahu? Oke. Cara membuktikannya atau bukti bahwa Nabi Muhammad itu Rasul adalah Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah di Gua Hiro saat itu ketika menyendiri. Surat apa? Kalian tahu? Surat pertama kalian diturunkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Nah, itu adalah bukti bahwa Muhammad itu telah diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah atau pembawa risalah, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Sekarang, buktikan bahwa kalian beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, kita tahu salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada berapa Rasulullah utus nabi-nabi? Jumlah yang harus kita ketahui ada 25. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, kemudian salah satunya dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara membuktikan kalau kalian beriman? Nah, buktinya adalah kita harus bisa meneladani ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Kita harus bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad. Dan kita harus bisa meniru semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ajaran-ajarannya kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang paling mulia di muka bumi ini. Orang yang paling mulia di muka bumi ini. Dan semuanya sudah diceritakan dalam hadis-hadisnya. Makanya, untuk lebih mengenal Nabi Muhammad, kalian harus banyak membaca hadis-hadisnya. Nah, di situ akan diceritakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah bukti bahwa kita atau kalian beriman kepada Nabi Muhammad. Dan perbanyak untuk membaca sholawat sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, bukti rasa cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Tahu ya sholawat ya? Nah, sholawat yang paling sedikit adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, cintai Nabi kalian, ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak membaca sholawat dan meneladani akhlak-akhlaknya. Nabi Muhammad tidak pernah membentak orang tua. Nabi Muhammad sangat sayang dengan orang yang miskin, sangat sayang dengan orang yatim piatu. Nabi Muhammad juga senang membantu orang lain. Nah, banyak sekali akhlak mulia yang harus kita tiru. Begitu ya, dan jangan lupa memperbanyak membaca sholawat. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak-akhlak beliau. Dan semoga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, seperti biasa di akhir pelajaran, Bapak akan menyampaikan atau memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, tugas ini dikerjakan kalian dalam lembaran kertas, boleh 1 lembar, 2 lembar silahkan. Jangan di buku. Kemudian tulis nama yang jelas, kemudian juga tulis kelasnya dan tugas yang kedua. Begitu ya anak-anakku sekalian. Bapak baca tugasnya. Yang pertama adalah apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu al-basir? Gunanya apa? Jelaskan ya. Yang kedua, apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu al-adil? Jelaskan ya. Yang ketiga, apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu al-azim? Jelaskan juga. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah? Dan yang kelima, sebutkan 10 nabi dan rasul yang kamu ketahui. Mudah kan? Mudah sekali. Sudah Bapak sampaikan. Nah, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga
kalian tetap semangat belajarnya, kerjakan tugas-tugas kalian tepat waktu. Ya, jangan terlalu banyak bermain sebelum tugas kalian selesai. Ya, kemudian jangan pernah untuk meninggalkan tugas-tugas kalian ini. Oke, Bapak tunggu ya tugas-tugasnya. Demikian, alhamdulillah anak-anakku sekalian, selesai sudah materi pelajaran kita pada kali ini. Bapak berpesan, yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kerjakan terus, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Yang kedua, patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan berlaku sombong dan tetaplah rendah hati. Yang keempat, jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.